Dan kisah yang terbaik yang terdapat di dalam Al-Quran adalah kisah para nabi. Dan di antara para nabi yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam serta keluarga besar beliau dan para sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ini merupakan malam perdana atau pertama kajian kita yang diberi judul dengan kisah para nabi. Dalam bahasa Arab qasasul anbiya. Karena ini merupakan pertemuan pertama, maka perlu disampaikan hal-hal mendasar sebagai landasan atau pijakan kita untuk mengkaji sejarah, karena kisah para nabi tentu tidak lepas dari bidang sejarah. Qasasul Anbiya, begitu judulnya, dan kita akan menyampaikan kajian ini berdasarkan kitab panduan tertentu yang akan mengarahkan pembahasan kita. Jadi supaya lebih terstruktur, sistematis, ilmiah, kita berusaha untuk berbobot apa yang kita kaji, maka perlu disampaikan manhaj, metode di dalam mengkaji kajian yang bertajuk Qasasul Anbiya. Awalu kulli syai', yang pertama sekali dari segala sesuatu ketika dibahas adalah ta'rif, definisi. Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Apa itu kisah? Al-qasas. Al-qasas secara bahasa berasal dari kata al-qassu, qas. Al-qassu itu mencari jejak. Seorang Arab mengatakan qassu atharal ghanam, qas atharil ghanam, mencari jejak atau bekas binatang ternak. Al-miqas, gunting, kok disebut dalam bahasa Arab dengan al-miqas? Karena berasal dari kata atau unsur pembentuk huruf yang sama, qaf dan sad. Qassa yaqussu qassan, menggunting, guntingnya, alatnya disebut miqas. Kenapa? Karena ketika menggunting itu mengikutkan dari satu titik ke titik berikutnya. Begitulah qas al-athar. Maka secara etimologi ada kaitannya dengan secara terminologi. Secara bahasa tadi sudah kita sampaikan. Secara terminologi, al-qasas, kalau disebutkan al-qasas jamak dari kata qissah, kisah. Maka kata kisah dalam bahasa kita itu serapan dari bahasa Arab, sehingga kita tidak perlu alergi dengan sesuatu yang berbau Arab, karena kita sudah sangat familiar sehari-hari menggunakan istilah-istilah Arab, kisah. Secara istilah, al-qissah al-akhbar an qadiyah dhat marahil yatba'uha ala ba'd. Definisinya secara istilah, kisah itu adalah berita tentang sebuah peristiwa,
yang memiliki tahapan-tahapan yang berupa dimensi waktu, biasanya bertahap dari sejak lahir, kemudian berkembang, tumbuh, remaja, dewasa, seterusnya sampai meninggal dunia. Ini yang disebut kisah. Yatba'uha ala ba'd, yatba'uha ba'dun ala ba'd, yang saling mengikuti tahapan demi tahapan tersebut. Dengan kata lain, kontinu. Atau dengan redaksi kalimat yang lain lagi, kisah itu adalah perjalanan hidup. Lalu kemudian apa bedanya dengan sirah? Kita mendengar atau mengetahui adanya dua istilah, kisah para nabi dengan sirah nabawiyah. Apa bedanya? Sirah ini perjalanan hidup yang lebih rinci, seakan-akan sirah itu sudah berupa jalan, tergambarkan sirah, berasal dari kata sara yasiru, sairan, siratan. Jadi sirah itu lebih khusus daripada kisah. Kisah bisa jadi penggalan, jadi kisah lebih umum daripada sirah, sehingga kajian kita ini lebih tepat disebut dengan qasas al-anbiya, bukan sirah al-anbiya. Karena istilah sirah ketika disebutkan sirah nabawiyah, maka yang dimaksudkan adalah sirah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bidang ilmu sejarah itu sudah memiliki istilah-istilah tersendiri. Kalau untuk sejarah para nabi itu lebih populer dengan istilah qasasul anbiya. Sedangkan sejarahnya Nabi Muhammad SAW secara khusus dibahas tersendiri, istilahnya sirah nabawiyah. Jadi terminologi seperti ini harus dipahami terlebih dahulu supaya nggak salah paham dari awal. Al-anbiya, kita mengkaji kisahnya siapa? Kisah para nabi. Al-anbiya jamak dari nabi. Al-anbiya artinya para nabi. Maka semua nabi akan masuk ke dalam qasasul anbiya, kajian para nabi. Tetapi karena jumlah nabi itu sangat banyak, ada yang mengatakan 125.000 nabi, 124.000 nabi, ratusan ribu. Maka perlu disampaikan pada kajian ini kita mengkhususkan pembahasan nabi-nabi yang disebut di dalam Al-Quran, qasasul anbiya fil Quran, yang jumlahnya 25 nabi dan rasul. Dalam hal ini Nabi SAW, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, termasuk dalam jajaran para nabi al-anbiya. Tetapi karena sejarah beliau sudah memiliki istilah yang khusus, bidang ilmu yang khusus, yaitu sirah nabawiyah, maka tidak kita sampaikan atau bukan merupakan objek kajian kita. Kita akan mengkhususkan kisah para nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam, alaihi salatu wassalam, atau alaihimus salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa kita di dalam poster kajian kita, pengumuman tentang kajian ini, dicantumkan nama atau judul kitab? Ya, karena sebagai kitab panduan kita. Silahkan nanti jamaah berusaha untuk mendapatkannya, baik yang asli maupun yang sudah diterjemahkan.
yaitu Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang ditahqiq sudah banyak pentahqiqnya, yaitu peneliti tentang keabsahan dari kitab tersebut. Yang paling bagus adalah, dan itu yang merupakan pilihan kami, Dr. Mustafa Abdul Wahid, yang ditahqiq oleh beliau. Itu yang sangat kami rekomendasikan untuk dimiliki oleh jamaah, karena beliau termasuk yang pertama sekali mentahqiq kitab Qasasul Anbiya milik Ibnu Katsir secara bisa kita katakan secara sempurna, menyeluruh. Walaupun di sana ada tahqiq yang lain, silahkan, tidak masalah. Namun yang kita jadikan sebagai panduan kita adalah Qasasul Anbiya Ibnu Katsir yang ditahqiq oleh Mustafa Abdul Wahid. Kenapa di dalam mengkaji kisah para nabi kita menggunakan kitabnya Ibnu Katsir? Ini akan kita bahas setelah menyampaikan tentang perjalanan atau sejarah penulisan kitab Qasasul Anbiya. Jadi tentang kisah-kisah para nabi itu sudah dilakukan oleh para ulama dari sejak dulu kala. Dimulai yang pertama sekali menuliskan khusus tentang kisah-kisah para nabi itu adalah Muhammad ibn Ishaq, sahibus sirah, sahibul maghazi, seorang ulama yang bernama Ibnu Ishaq. Beliau pakarnya sejarah, baik sejarah Islam secara umum maupun sejarah Nabi secara khusus. Beliau menulis kitab Al-Mubtada atau Al-Mabda wa Qasasul Anbiya, permulaan dan kisah-kisah para nabi. Namun sayangnya kitab itu tidak selesai. Yang ada sekarang yang sampai ke kita adalah nukilan-nukilan. Kemudian diteruskan oleh Abu Rifa'ah Umarah bin Wathimah Al-Farisi. Beliau menuliskan juga kitab yang sejenis, beliau beri judul dengan Badul Khalqi wa Qasasul Anbiya, permulaan ciptaan dan kisah-kisah para nabi. Lalu tren itu diikuti oleh ulama setelahnya, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya yang sangat populer. Dan kebiasaan para ulama itu menggabungkan antara kisah-kisah para nabi dengan awal mula penciptaan alam semesta ini. Ketika menuliskan kitab atau buku sejarah, itu dimulai dari awal mula penciptaan, kemudian Nabi Adam, berlanjut kisahnya. Nah, sampai datang ke zaman Ibnu Katsir yang sekarang kitabnya kita jadikan sebagai panduan kajian kita. Dan kenapa kita memilih tulisan beliau, kok tidak yang lain? Yang pertama alasannya, jadi supaya kita itu mengetahui latar belakang, kemudian alasan pemilihan kitab. Karena kajian ini kita usahakan adalah kajian ilmiah, bukan kajian yang asal ngomong, asal ceplas-ceplos, tidak ada dasarnya. Tidak, kita menginginkan kajian ini bernilai ilmiah. Sampai pemilihan kitab pun ada alasannya. Kenapa nggak milih yang lain?
Yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, alasan kenapa kita memilih mohon maaf, ini ada pengumuman penting, dimohon kepada sahibus sayyarah, pemilik mobil AA 8908 WD. Saya tidak tahu ini di bawah maksudnya dan R3 atau mobil R3 begitu. Ya. Jazakallahu khairan. Yang pertama alasannya karena secara objektif al-manhajul ilmi, metode ilmiah yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam penulisan kitabnya Qasasul Anbiya. Dan kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir ini asalnya adalah berasal dari Al-Bidayah wan Nihayah, kitab ensiklopedi sejarah yang sangat besar sekali. Kemudian dari Al-Bidayah wan Nihayah itu beliau khususkan pembahasan tentang kisah-kisah para nabi. Sejak itulah dikenal Qasasul Anbiya milik Ibnu Katsir. Jadi metode ilmiah yang digunakan oleh Ibnu Katsir di dalam menceritakan kisah-kisah para nabi itu sangat teruji dan sangat bagus. Kenapa? Di antaranya dari banyak alasan atau ciri-ciri keilmiahan dari Ibnu Katsir, beliau ketika menceritakan kisah para nabi selalu membawa ayat-ayat Al-Quran, untuk dijadikan sebagai dasar. Tadi dalam muqaddimah kita sampaikan, tidak ada yang lebih baik dari kisah-kisah Al-Quran, karena yang menceritakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah zat yang paling jujur, yang paling benar perkataannya. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian tadi kita singgung, kita sampaikan yang paling bagus kisah yang paling bagus adalah kisah dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Allah berfirman, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu berupa Al-Qur'an ini. Kemudian Al-Qur'an atau kisah Al-Qur'an adalah kisah yang paling bermanfaat. Kisah yang paling bermanfaat. Dalam surat Yusuf juga disebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh benar-benar di dalam kisah-kisah mereka itu, yaitu kisah-kisah umat terdahulu, dan termasuk di dalamnya adalah kisah para nabi. Ibrah, pelajaran, manfaat, liulil albab, untuk orang-orang yang berakal. Jadi ketika menggunakan ayat-ayat sebagai landasan atau dasar menceritakan kisah para nabi, tentu semua orang terima, karena dasarnya adalah yang paling kuat dan paling kokoh dalam agama kita, Al-Quran. Kemudian uslub atau cara beliau menyampaikan kisah-kisah itu, beliau menggunakan uslub tafsir. Teknik ketika beliau menyampaikan tafsir. Karena Al-Quran, maka yang paling berhak untuk menjelaskan Al-Quran adalah tafsir. Ilmu atau bidang ilmu dalam rangka untuk mendapatkan kejelasan tentang kandungan Al-Quran adalah tafsir.
ketika beliau adalah seorang pakar tafsir, Ibnu Katsir, maka pantas kalau kitabnya Qasasul Anbiya kita jadikan sebagai pilihan untuk memandu kita dalam membahas kisah-kisah para nabi. Kemudian setelah ayat, beliau membawakan hadis-hadis nabi yang sahih dan yang hasan dalam rangka untuk mendukung cerita atau kisah riwayat hidup dari nabi yang bersangkutan. Karena Nabi SAW adalah termasuk jajaran para nabi, maka beliau orang yang paling berhak untuk menceritakan kisah-kisah saudaranya atau bapaknya dari kalangan para nabi. Dan tidak diragukan lagi kepakaran Ibnu Katsir dalam masalah hadis. Sampai-sampai disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pemilik Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Apa kata Ibnu Hajar menilai Ibnu Katsir? Beliau adalah min muhadditsil fuqaha. Ibnu Katsir adalah seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih. Jadi metode ahlul hadis adalah metode yang paling selamat di dalam membicarakan masalah sejarah. Ini perlu poin yang sangat penting disampaikan dan diingatkan kepada jamaah. Karena banyak orang ketika belajar atau mengkaji sejarah, karena tidak menggunakan metode kritik ahli hadis, maka banyak yang mendapatkan info yang berseliweran, tidak jelas juntrungannya, siapa yang mengatakan, kemudian akhirnya menjadi sebuah i'tiqad, padahal asalnya, periwayatannya, sumbernya nggak jelas. Contoh, untuk mengetahui mud, satu mud itu berapa mililiter, itu ada sanadnya, sehingga orang tidak bisa mengklaim begitu saja. Dari mana Anda mengatakan ini mud nabawi? Inilah takaran satu mud di zaman Nabi dulu, seperti ini kurang lebih. Kok berani Anda mengatakan demikian? Mana dasarnya? Salah satu dasarnya adalah sanad. Guru saya bercerita kepada saya, gurunya bercerita lagi, sampai kepada Rasulullah SAW misalnya, maka derajatnya atau riwayatnya namanya riwayat yang marfu'. Kalau sampai kepada sahabat, maka riwayatnya dikatakan riwayat yang mauquf. Kalau sampai kepada tabi'in, riwayat yang mursal. Dan setiap periwayatan itu ada derajatnya, apakah sahih, apakah kemudian hasan atau dhaif. Salah satu nilai atau hasil kok bisa dikatakan riwayat itu dhaif, karena di antara salah satu yang meriwayatkan berita tentang satu mud nabawi itu ada orang-orang yang lemah hafalannya, jadi dhaif. Maka dilihat siapa guru-guru Anda. Ternyata ada orang yang bermasalah dalam tanda kutip, sudah nggak bisa diterima klaimnya, maka cari yang paling sahih. Dan inilah salah satu alasan kenapa kitabnya Ibnu Katsir Qasasul Anbiya ini kita jadikan sebagai kitab panduan kita, yaitu karena yang kedua, karena beliau termasuk ahli hadis sekaligus ahli fikih. Kemudian yang ketiga, karena beliau termasuk muhaqqiqin, minal muhaqqiqin, para peneliti hadis. Beliau tidak hanya mengumpulkan riwayat. Saya dapat keterangan tentang berita itu, misalnya ya, seperti pertemuan antara Nabi Adam dengan Hawa, katanya di Jeddah. Mana dasarnya? Riwayat siapa itu? Jangan-jangan riwayat Israiliyat. Nah, nanti kita akan bahas juga insya Allah. Saya tidak tahu apakah di pertemuan ini atau pertemuan kedua. Jadi kita nggak langsung bahas
Nabi Adam ya. Jadi jamaah kisah para nabi. Wah, berarti ini kajian pertama langsung Nabi Adam. Tidak. Sebelum kita cerita tentang Nabi Adam, harus tahu dulu metode yang digunakan ketika menyampaikan kisah atau cerita itu, supaya nanti ketika kita mengatakan, oh itu beritanya nggak benar, kenapa? Sudah tahu alasannya. Karena riwayat yang menceritakan kisah atau berita tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Karena lemah. Oh, jadi begitu. Karena kita menggunakan metode ahli hadis, jadi lebih selektif daripada menggunakan metode ahli sejarah. Jadi dalam masalah belajar sejarah, kisah para nabi kan sejarah ya, ada dua metode yang umum digunakan, ahli sejarah dan metode ahli hadis. Metode ahli sejarah memang bagus dari segi kronologis, karena orang sejarah itu lebih mementingkan dimensi waktunya. Pasal apakah setiap potongan-potongan peristiwa itu yang sudah diurut berdasarkan waktu benar atau tidak, bisa diterima, valid atau tidak, itu ahli sejarah tidak terlalu memperhatikan. Kalau ada yang memperhatikannya sampai sedetail itu, padahal dia ahli sejarah, berarti dia sudah menggunakan metode ahli hadis. Makanya yang kedua, cara atau metode yang selamat di dalam belajar sejarah adalah dengan menggunakan metode ahli hadis. Dan kita insya Allah muwaffaq, diberi taufik oleh Allah ketika kita memilih Qasasul Anbiya, kitab kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian yang terakhir, alasan pemilihan kenapa Ibnu Katsir yang kita pilih. Bukankah ada ulama yang lain juga menulis kitab yang sama atau materi yang sama? Begitu pula dengan ulama-ulama mutaakhir yang sekarang, ulama kontemporer. Kenapa tidak menggunakan kitab-kitabnya ulama yang sekarang supaya bahasanya lebih mudah? Kenapa kok masih milih kitab Ibnu Katsir, padahal Ibnu Katsir termasuk ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Kita sekarang abad 1443, abad 15. Kitab panduan kita abad ke-8, masa hidupnya Ibnu Katsir. Beliau lahir 701 Hijriah dan wafat 774 Hijriah. Umurnya persis 74 tahun kurang lebih, rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena alasan yang terakhir, kenapa beliaulah yang terpilih, karena beliau bermadhab Syafi'i. Oh, ini fanatik madhab ini? Enggak. Ini adalah strategi. Ketika masyarakat kita di negeri ini mayoritasnya adalah bermadhab fikih Syafi'i, tanpa berkonsekuensi untuk bersikap fanatik dan taklid buta terhadap madhab, maka kata para ulama, alangkah bijaknya ketika ingin membahas sesuatu, mengkaji sebuah masalah, menggunakan referensi-referensi dari madhab mayoritas masyarakat di situ. Ini adalah salah satu metode dan strategi dakwah. Kenapa saya sampaikan ini? Ini bukan rahasia, bukan rahasia. Ini adalah pelajaran buat kita semua, khususnya bagi para dai.
Banyak orang sekarang yang menggugat, kenapa dai-dai ahlus sunnah wal jamaah katanya dai sunnah, tapi kok bahasannya nggak pernah menyentuh manhaj ahlus sunnah itu ketika membantah ahlul bid'ah. Kenapa yang dibahas selalu sejarah, sirah, parenting, adab, akhlak? Kok yang lembek-lembek itu istilah sebagian kalangan. Kisah kan buat orang ngantuk. Seperti, mohon maaf, walaupun dalam istilah ini ada perbincangan ya, seperti didongengi. Kita tidak boleh mengatakan kisah-kisah para nabi itu dongeng. Asatirul awwalin, cerita-cerita penina bobo. Kalau kita memperhatikan firman Allah yang saya sampaikan dalam muqaddimah, inna hadza lahuwal qasasul haq, setelah dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, atau setelah menceritakan tentang Nabi Isa ya, permasalahan perumpamaan Nabi Isa dengan Nabi Adam itu seperti dijelaskan oleh Allah. Nabi Isa itu tidaklah lebih ajaib ketimbang Nabi Adam. Nabi Adam lebih ajib penciptaan. Kalau Nabi Isa dari ibu tanpa bapak, Nabi Adam tanpa ibu tanpa bapak, kan lebih komplit. Setelah Allah menyatakan atau memberikan perumpamaan seperti itu, Allah katakan inna hadza lahuwal qasasul haq, sesungguhnya ini benar-benar kisah-kisah yang benar, yang hak. Seterusnya apa? Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah saja. Apa ini hubungannya atau korelasinya apa? Antara sejarah dengan akidah sangat kuat sekali, tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Ketika kita mempelajari dan membahas sejarah, jangan lupa akidah, dalam rangka untuk mengokohkan dan memperkuat akidah kita, manhaj kita, metode kita dalam beragama. Ketika kita bahas kisah Nabi, bagaimana Nabi Ayub bertahan dengan ujian-ujian dan musibah-musibah itu, ini kan memberikan pelajaran kepada kita. Nabi Ayub seperti itu ya, Masya Allah. Ada dorongan dan motivasi akidah, keyakinan itu akan muncul kalau yakin bahwasanya Allah penolong satu-satunya. Maka ketika orang-orang sudah tidak lagi menghiraukan kita nggak akan apa? Putus asa. Kenapa? Karena kita masih punya Allah. Nah, nilai-nilai keimanan inilah yang nanti harapannya bisa kita dapatkan ketika kita mengkaji qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Maka jangan disepelekan, jangan diremehkan para ustadz, para dai yang mengisi kajian-kajian seputar sirah nabawiyah, qasasul anbiya, kisah ya, cerita. Karena di sana wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Lihatlah bagaimana Allah mengaitkan ketika isi Al-Quran sebagian besar adalah kisah. Di surat wasyamsi wadhuhaha, sumpah, kemudian kisah. Apakah tidak ada hikmahnya ketika Allah menjadikan isi Al-Quran seperti itu dalam rangka untuk tujuan yang utama, yaitu tauhid. Wa ma min ilahin illallah.
Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Belum lagi kita membahas kenapa ditutup dengan dua nama Allah, Al-Aziz, Al-Hakim. Kisah-kisah para umat terdahulu, termasuk Nabi dengan umatnya, ketika orang mengingkari dan mendustakan Nabi tersebut, Allah Maha Aziz, Izzah, Allah mampu membinasakan umat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah binasakan umat-umat terdahulu ketika mereka menentang dan mendustakan Nabi mereka, ketika mereka tidak mau ikut ke dalam ajaran agama yang dibawa oleh Nabi mereka. Tapi Allah Hakim, Allah Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Hakim. Allah tahu menempatkan kapan dan di mana orang itu diberi hukuman, kemudian orang itu diberi cobaan. Kapan sebuah umat ditimpa azab, Allah Maha Hakim, hikmah. InsyaAllah akan kita lanjutkan sedikit setelah kita mendengarkan azan dikumandangkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi ada 4, ini sebagai kesimpulan, 4 alasan kenapa kita memilih Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang pertama, karena metode ilmiahnya. Jadi kita
bersikap objektif karena metode ilmiah beliau. Kemudian yang kedua, karena beliau termasuk peneliti, ahli hadis sekaligus ahli fikih. Ahli hadis sekaligus ahli fikih. Kemudian yang ketiga, karena beliau termasuk ulama-ulama mutaqaddimin, termasuk ulama-ulama dulu yang hidup di abad ke-8 Hijriyah. Ini sekaligus sebagai jawaban tadi pertanyaan kenapa memilih kitab yang jadul begitu ya, atau yang lama. Kenapa tidak? Sekarang kan kita hidup di zaman abad ke-15. Kenapa tidak menggunakan kitab-kitab mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer? Ya, karena kita melihat bahwasanya kitab turas atau kitab-kitab terdahulu itu lebih otentik ya, lebih bagus juga dalam rangka untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwasanya Islam ini sudah sejak lama menghasilkan karya-karya ilmiah yang begitu fenomenal dan begitu besar, fantastis. Bagaimana seorang Ibnu Katsir bisa, ini diantara metode beliau ya, tadi belum selesai kita sampaikan, setelah menjadikan ayat-ayat di tempat yang pertama ketika mengisahkan setiap nabi, kemudian teknik penyampaiannya secara tafsir, kemudian membawakan hadis-hadis nabi yang sahih dan yang hasan, dan kalau ada riwayat-riwayat yang dhaif, yang lemah, itu beliau sampaikan. Makanya ini sifat penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Katsir ini sangat berharga sekali. Jadi bukan hanya sebagai pengumpul riwayat, tetapi beliau juga penilai riwayat-riwayat yang beliau dapatkan. Jadi berdasarkan metode ahli hadis ini tidak bisa diterima. Dan ini akan sangat bermanfaat sekali untuk menimbang di dalam kisah-kisah para nabi, apalagi nabi-nabi terbanyak itu dari kalangan Bani Israel, sehingga nanti akan bersentuhan dengan riwayat-riwayat Israiliyat. Dan ini insya Allah akan kita sampaikan penjelasannya, sepertinya telah jelas. Kita tidak mungkin menyampaikan tema itu sekarang. Kita butuh pertemuan selanjutnya untuk menjelaskan kedudukan riwayat Israiliyat di dalam kisah-kisah para nabi. Apakah semua riwayat Israiliyat itu boleh kita terima mentah-mentah, atau tidak boleh sama sekali? Karena di sana ada pertentangan dan perdebatan di antara para ulama. Menarik untuk dibahas secara tersendiri supaya kita tahu, oh ternyata Ibnu Katsir termasuk golongan ulama yang bersikap begini terhadap Israiliyat. Karena tidak bisa dipungkiri ketika membahas kisah-kisah para nabi, dan nabi yang terbanyak itu dari kalangan Bani Israel, maka akan sangat banyak sekali menghadapi riwayat-riwayat Israiliyat, dan itu memenuhi kitab-kitab tafsir para ulama kita yang terdahulu. Nah, dalam masalah tafsir ini juga Ibnu Katsir memiliki mizah, keistimewaan. Beliau tidak mau menafsirkan Al-Quran kecuali dengan berita-berita atau riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Adapun Israiliyat dilihat, kalau memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dipakai. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi yang ketiga, karena beliau termasuk ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu. Nah, untuk kontemporernya bagaimana? Kita menggunakan kitab yang ditahqiq, yang diteliti oleh ulama-ulama sekarang. Dan yang kita pilih adalah Dr. Mustafa Abdul Wahid. Beliau yang paling bagus menurut hemat kami
di dalam mentahqiq keaslian dari kitab Qasasul Anbiya milik Ibnu Katsir. Dan yang terakhir tadi kita sampaikan alasan kenapa Ibnu Katsir yang kita pilih kitab Qasasul Anbiya-nya karena beliau bermadhab Syafi'i. Karena beliau bermadhab Syafi'i, sehingga tidak ada alasan untuk alergi dan bersikap skeptis atau bersikap antagonis misalnya. Wah, kitab panduannya madhabnya beda gitu. Jadi dalam rangka untuk menghindari konflik. Karena ada sebagian kalangan kalau bukan ulama madhab Syafi'i mereka tidak mau terima. Inilah yang disebut dengan fanatik buta, taklid buta, dan ini dilarang, tidak boleh. Sebagaimana yang terjadi dulu ketika Masjidil Haram itu diimami oleh imam 4 mazhab. Jadi masing-masing punya mihrab. Di zaman sebelum dipersatukan oleh Malik Abdul Aziz, Raja Saudi yang pertama di dinasti yang ketiga, bapaknya Raja Salman yang sekarang, sebelum beliau persatukan. Itu sebelumnya ketika waktu sholat datang, maka ada mihrab-mihrab khusus setiap madhab. Bahkan disebutkan ada madhab yang kelima. Jamaah itu melihat imamnya sesuai dengan madhabnya, sampai terkenal dulu. Dan ini penting untuk disampaikan. Kenapa ada ulama yang mengatakan hukum sholat jamaah itu sunnah muakkad atau sunnah begitu. Ini efeknya ya, ketika disalahpahami, efeknya tidak bagus, berefek negatif. Ketika mengatakan hukum sholat jamaah sunnah, maka fenomena taklid buta terhadap madhab tertentu ini akan tumbuh berkembang layaknya subur sekali seperti jamur ya, menjamur begitu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang fanatik yang berlebihan mengatakan lebih baik sholat sendirian daripada sholat di belakang madhab yang berbeda. Kenapa? Toh ternyata hukum sholat jamaah itu sunnah. Kalau hukumnya sunnah, maka ketika sudah berbeda madhab, seperti misalnya perseteruan antara madhab Hanafi dengan Syafi'i, madhab Hanafi tidak menilai baca Al-Fatihah itu sebagai rukun. Yang penting apa? Ayat, mau Al-Fatihah ataupun bukan Al-Fatihah sah. Itu menurut madhab Hanafi. Kan berbeda sekali dengan madhab Syafi'i. Al-Fatihah itu rukun, bahkan rukun terbesar di dalam sholat. Jadi untuk menghindari fanatisme madhabiyah, maka kami pilih kitabnya Ibnu Katsir sebagai kitab panduan kita dalam kajian kisah-kisah para nabi dan rasul. Tadi kita sampaikan insya Allah pembahasan tentang riwayat-riwayat Israiliyah menjadi tema kita pekan depan sebelum masuk ke kisah Nabi Adam sebagai nabi yang pertama. Di antara contohnya adalah kenapa kita butuh membahas tentang Israiliyah. Ada versi di mana yang memberitakan atau memberitahu Hawa untuk makan buah yang terlarang dari pohon yang terlarang itu ular. Apakah benar riwayat itu? Nanti insya Allah pada tempatnya dan pada waktunya akan kita bahas. Kemudian kenapa Ibnu Katsir juga yang kita pilih? Karena beliau orang yang paling bijaksana. Contohnya ketika membahas tentang perkataan Nabi Lut ya, perkataan Nabi Lut kepada kaumnya, haula'i banati hunna athharu lakum. Dalam masalah ini ada perdebatan di kalangan ulama. Kok bisa Nabi Lut malah menyerahkan
putri-putrinya untuk kaum Sodomi. Haula'i banati hunna athharu lakum. Ini putri-putriku, kalau kalian mau silahkan, dia lebih suci daripada yang lain. Begitu juga dengan kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf, walaqad hammat bih wa hamma biha